Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus pasal yang keempat ayatnya yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, seandainya kita disuguhkan dengan lembar isian biodata diri, lalu di dalam biodata diri tersebut ada 2 kolom yang harus kita isi, yaitu kelebihan saya dan kekurangan saya. Pertanyaannya, manakah yang akan saudara isi terlebih dahulu? Mungkin akan ada yang mengisi kolom kelebihan saya, baru kelemahannya. Atau ada juga yang sebaliknya. Diisi dulu apa kelemahannya, baru dia memikirkan apa kelebihan dirinya. Seandainya disuguhkan dengan lembar isian biodata diri tersebut, pasti kolom isian kelebihan saya akan banyak kita isi ketimbang kekurangan. Mengapa demikian? Karena memang orang cenderung lebih suka untuk menonjolkan kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya. Sebisa mungkin orang ingin terlihat sempurna. Saking terlihat baik dan sempurna pribadinya, kelemahannya pun sebisa mungkin ditutupi. Kalau bisa, kelemahannya pun disembunyikan, supaya tak nampak oleh orang yang mengenalnya. Saudaraku, sapaan firman Tuhan hari ini mau mengajarkan prinsip hidup yang berbeda. Kalaupun ada kelemahan dalam diri kita, bukanlah patut untuk dielakkan. Kelemahan bukanlah untuk disembunyikan. Justru di dalam kelemahan itulah ada kekuatan Tuhan yang hendak dinyatakan. Dalam nas kita 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-6 hingga ayat yang ke-7, kalau saya bacakan begini. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Manusia yang hidup dalam Kristus memiliki harta dalam dirinya. Apa itu? Terang dan pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak di dalam wajah Kristus. Terang itu di dalam diri kita adalah kekayaan Injil yang sangat berharga. Karena kita berasal dari Allah dan kita menjadi harta Allah, maka di dalam diri kita terpancar Injil Kristus dalam hidup kita, dalam tindakan kita. Tapi walaupun harta tersebut sangat mulia, dalam kiasan Rasul Paulus di 2 Korintus 4 ini, dia menggambarkan bahwa manusia itu seperti bejana tanah liat. Paulus menggambarkan manusia bak bejana tanah liat. Mengapa demikian? Dalam konteks ini, bejana tanah liat menyiratkan sesuatu yang tidak berharga dan lemah. Dalam masyarakat kuno, hampir setiap hari mereka menggunakan bejana tanah liat untuk mengambil air, misalnya untuk meminum air dari kendi, menempatkan biji-bijian dan sebagainya. Bejana tanah liat itu sifatnya sangat murah. Bejana tanah liat itu sifatnya mudah didapat. Tapi meskipun mudah dan murah, di samping itu bejana tanah liat itu juga mudah retak. Bejana tanah liat itu mudah hancur. Barang-barang semacam itu memang tidak dimaksudkan untuk digunakan dalam jangka waktu yang lama. Kalau sudah retak, ya udah buang, karena nggak ada gunanya lagi. Karena bejana liat masanya tidak selama yang tempat-tempat wadah-wadah yang lain yang sekarang. Bejana tanah liat mudah rusak dan mudah hancur.
Ketika retak, sudah, itu terbuang karena tidak ada gunanya lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti itulah Rasul Paulus yang menggambarkan dirinya sebagai bejana tanah liat. Jika suatu harta diletakkan di dalam bejana tanah liat, yang terlihat dari luar adalah bejana itu. Dengan kata lain, kelemahan dan ketidakberhargaan bejana tanah liat lebih mudah terlihat daripada harta di dalamnya. Seperti itulah menggambarkan dirinya dan pelayanannya. Apa yang digambarkan oleh Paulus di sini terbilang luar biasa. Dengan semua pengorbanan dan kelebihan yang dia miliki, Paulus memiliki banyak alasan untuk memegahkan diri. Tetapi dia tidak gunakan itu. Dia tidak tergoda untuk menjadi sombong. Dia tidak tergoda untuk menjadi angkuh. Tetapi Paulus tetap mengingat bahwa dia hanyalah bejana tanah liat yang tidak berharga dan lemah. Dengan mengakui, merengkuh dan menceritakan kelemahan-kelemahannya, Paulus menegaskan, di dalam kelemahannya ada kekuatan dari Allah yang melimpah yang terus bekerja di dalam dirinya. Oleh karena itu saudara, kita memang seperti bejana tanah liat. Kita terkadang mudah rusak, kita terkadang mudah pecah. Tetapi meskipun kita demikian, kita masih punya harta yang paling berharga, yaitu Yesus Kristus, yang adalah terang Injil itu, yang membuat kita menjadi percaya. Oleh karena itu di segala kelemahan kita, jangan kita pernah takut. Jangan pernah kita merasa minder. Tetapi ingatlah, ketika aku lemah, aku dikuatkan. Ketika aku merasa lemah, aku dikuatkan oleh Kristus Yesus yang adalah juru selamat itu. Maka mari saudara, meskipun kita lemah, meskipun kita tidak berdaya, tapi mari kita andalkan kekuatan Tuhan. Kekuatan Tuhan adalah besar. Kekuatan Tuhan adalah dahsyat, yang sanggup mengangkat kita dari kelemahan kita menjadi anak Tuhan yang benar-benar tangguh menghadapi hidup ini. Tuhan menyertai kita di sepanjang hari-hari kita.